Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke tema 9 video 1 untuk pelajaran PKN ya, untuk PKN kelas 4. Nah, kali ini yang kita bahas mengenai hak dan kewajiban yang ada di sekitar lingkungan kita. Apa sih hak kita terhadap lingkungan dan apa kewajiban kita terhadap lingkungan? Nah, itu akan kita bahas di tema 9 ini ya. Lingkungan sekitar merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri karena kita sangat membutuhkan lingkungan ya. Lingkungan itu fungsinya untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, upayanya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan itu akan kita bahas di sini. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa lingkungan itu fungsinya untuk di lingkungan itu terdapat banyak sumber daya alam. Nanti sumber daya alam tersebut akan memenuhi kebutuhan manusia, sehingga penggunaan dari lingkungan tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau dilakukan dengan cara yang bijaksana. Nah, menjaga kelestarian lingkungan itu menjadi kewajiban pada akhirnya agar kita sebagai manusia tidak dirugikan, karena apabila lingkungan menjadi rusak, maka manusia juga yang akan menjadi susah, kesulitan. Nah, dengan melaksanakan kewajiban tentu akan kita hasilkan hak yang bisa kita peroleh, yaitu menikmati keindahan dan kenyamanan lingkungan di sekitar kita gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari hak sama kewajiban. Kalian sudah sering diterangkan untuk PKN, selalu diulang-ulang apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Nah, jadi segala sesuatu yang harus kita terima dan kita dapatkan disebut sebagai hak, dan segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan disebut sebagai kewajiban. Kewajiban harus dilakukan sebelum kita menuntut hak, dan kita bisa menuntut hak apabila kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Jadi tidak boleh menuntut tidak boleh menuntut hak apabila kita belum melakukan kewajiban kita. Jadi dahulukan kewajiban sebelum menuntut hak. Nah, itu ya yang dimaksud dari yang diterangkan sama Ibu, yaitu pengertian antara hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya bagaimana kita melaksanakan kewajiban sebagai warga terhadap lingkungan dan mendapatkan haknya ya. Nah, sekarang di sini ada tabel, kita kerjain ya. Kalian juga ada kan? Hak warga masyarakat terhadap lingkungan, hak yang dimiliki terhadap sumber daya alam itu, yaitu yang ke-1 ya, memanfaatkan sumber daya alam. Memanfaatkan haknya ya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Kemudian yang kedua, menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian mengelola sumber daya alam. Jadi kita juga memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam
selama tidak merugikan dan tidak melanggar undang-undang. Jadi, selama tidak melanggar undang-undang, kita berhak untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Misalkan sumber daya alam hutan, kita bisa mengelolanya. Syaratnya ada beberapa perizinan yang harus syarat dan perizinan yang harus dipenuhi, baru nanti bisa dikelola, dan tetap harus menjalankan dulu kewajibannya sebelum mengambil hak atau mengelola sumber daya alam tersebut ya. Sekarang kewajibannya apa aja? Kewajibannya menggunakan energi seperlunya atau menggunakan sumber daya alam seperlunya. Jadi tidak berlebihan, tidak boros seperti itu ya. Kemudian mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Jadi mengurangi kegiatan-kegiatan yang nanti kegiatan tersebut akan menghabiskan sumber daya alam yang banyak. Kemudian yang ketiganya memanfaatkan teknologi dan alat untuk memanfaatkan SDA yang ramah lingkungan. Jadi kan ada caranya untuk mengambil sumber daya alam yang berasal dari lingkungan, dari alam, itu biasanya menggunakan teknologi-teknologi tertentu. Nah, diupayakan pengambilannya tersebut untuk pemanfaatan sumber daya alamnya menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, yang tidak menyebabkan polusi, tidak merusak ekosistem, seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke sumber daya alam mempunyai fungsi besar bagi kelangsungan hidup manusia. Karena sumber daya alam merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi sumber daya alam ini juga merupakan sumber energi kebanyakannya. Contohnya sumber daya alam yang merupakan sumber energi juga adalah matahari, air, kemudian angin, tanaman ya, kayu bakar itu kan bisa digunakan sebagai sumber energi panas apabila dibakar menggunakan api, seperti itu contohnya ya. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dibutuhkan sangat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap warga negara tadi memiliki hak dan kewajiban atas sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Nah, untuk sumber daya alam yang berguna untuk kehidupan orang banyak, itu biasanya nanti pemerintah akan mengelolanya. Ya, contohnya nih, minyak bumi itu biasanya dikelola oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi, tidak dikelola oleh seorang atau perseorangan, tidak, tapi dikelola oleh pemerintah. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban atas energi yang tersedia. Nah, pelaksanaan hak dan kewajibannya ada pada tabel yang ini. Pelaksanaan hak warga atas sumber energi, pelaksanaannya kalau tadi adalah haknya, sekarang pelaksanaannya kayak gimana? Nah, ini di sini sudah ada. Menggunakan penerangan listrik sesuai kebutuhan. Karena kalau kita menghemat penggunaan listrik, berarti kita juga menghemat batu bara yang digunakan sebagai pembangkit listriknya. Memanfaatkan gas untuk memasak, ini juga sama. Gas itu dihasilkan dari panas bumi. Nah, ini juga harus dikelola secara baik. Memanfaatkan energi listrik untuk menghidupkan peralatan elektronik. Nah, tadi memanfaatkan energi listrik untuk menghidupkan peralatan elektronik juga ini digunakan secara bijaksana. Jadi apabila kalian sudah menggunakan barang-barang elektronik, apabila sudah tidak dipergunakan lagi, kalian harus mematikannya.
Itu juga cara menghemat energi listrik, menggunakan air seperlunya. Air juga kan biasanya dinyalakan oleh pompa air. Pompa air itu membutuhkan energi listrik. Nah, ini kaitannya semuanya, penggunaan hak ini harus dilakukan secara bijaksana. Kewajibannya hemat menggunakan energi, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air, karena air tadi ini manfaatnya sangat banyak, jadi kita wajib untuk melakukan reboisasi. Menggunakan energi alternatif seperti angin, air, matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang tidak diperbaharui itu adalah energi fosil. Energi fosil itu adalah energi yang berasal dari fosil hewan atau fosil tumbuhan. Fosil hewan contohnya akan menghasilkan minyak bumi, dan fosil tumbuhan akan menghasilkan batu bara. Nah, sekarang lanjut. Lingkungan hidup mempunyai peranan penting bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya dan mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, manusia mempunyai hak sekaligus kewajiban untuk pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Tadi sudah dijelaskan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa isikan tabel ini. Berikut contoh cara setiap warga negara ikut serta mengelola lingkungan hidup. Misalnya nih, melakukan pengelolaan terhadap hutan. Pengelolaan terhadap hutan itu kita bisa memanfaatkan sumber hasil hutan. Contohnya kayu, boleh kita tebang pohonnya. Madu yang dihasilkan dari lebah hutan itu bisa kita ambil. Manfaatnya kita bisa ambil, tapi kita harus mengelola dari pemanfaatan hutan tersebut dengan cara yang baik. Melakukan pengelolaan terhadap hutan itu contohnya dengan cara melakukan reboisasi. Kemudian bisa dengan cara tebang pilih. Jadi dipilih pohon-pohon yang sudah tua yang memiliki potensi akan tumbang. Nah, ini didahulukan, tebang pilih namanya ya. Kemudian tebang tanam. Nah, ini juga bisa untuk melakukan pengelolaan terhadap hutan. Kemudian menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah ke sungai. Mendaur limbah atau membuat limbah itu tidak dihilangkan dulu, dibersihkan dulu sifat kimianya yang dapat merusak sungai. Mendaur limbah agar tidak berbahaya saat dibuang ke sungai. Kemudian cara yang lain menjaga kebersihan sungai itu contohnya juga tidak menggunakan bom ikan pada saat akan menangkap ikan, karena nanti sungainya juga akan jadi tercemar. Melakukan pemeliharaan dan perlindungan terhadap flora. Nah, kalau flora ini dibuat cagar alam. Kemudian kemudian membuat kebun raya. Nah, melakukan pemeliharaan dan perlindungan terhadap fauna. Nah, kalau fauna untuk hewan, dia membuat suaka marga satwa. Kemudian boleh kebun binatang. Kemudian bisa taman nasional, tempat penangkaran ya itu. Nah,
Ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam rangka ikut serta mengelola lingkungan hidup. Nah, kalian juga isi di buku kalian. Ya, terima kasih untuk video yang pertama pelajaran PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.